Jika hidupmu akhir-akhir ini terasa sunyi, orang-orang yang dulu hangat kini berubah sikap, dan energi di sekitarmu terasa menekan, bisa jadi ini bukan kebetulan. Tidak semua ancaman datang dengan wajah jahat. Tidak semua niat buruk hadir sebagai serangan terbuka. Pada jiwa terpilih, bahaya jarang muncul dalam bentuk fisik, melainkan merayap perlahan melalui pikiran, perasaan, reputasi, dan arah hidup. Ada tekanan yang tidak terlihat, ada jarak yang tiba-tiba tercipta, ada kesalahpahaman yang seolah dibiarkan tumbuh. Semua ini sering terjadi saat kesadaranmu meningkat, saat caramu memandang hidup berubah, dan saat frekuensi jiwamu tidak lagi sama dengan lingkungan lama. Di titik inilah banyak jiwa terpilih mulai merasakan keganjilan, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sedang memasuki fase di mana kebenaran batin mulai berbenturan dengan kepentingan ego orang lain. Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kewaspadaan yang tenang dan jernih agar jiwa terpilih tidak lengah. Apa yang akan dibahas berangkat dari pertemuan antara spiritualitas, psikologi, dan pola sosial nyata. Bukan asumsi, bukan khayalan, melainkan pola berulang yang telah lama terjadi pada mereka yang berjalan lebih dulu dalam kesadaran. Ketika seseorang tumbuh, lingkungan yang belum siap sering bereaksi, dan reaksi itu memiliki bentuk yang bisa dikenali. Jika saat ini kamu merasakan tekanan tanpa sebab yang jelas, perubahan sikap orang terdekat, atau perasaan seolah diuji tanpa henti, renungkan dengan jujur apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Tulis di kolom komentar apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini, bukan untuk mencari pembenaran, tetapi sebagai bentuk kesadaran bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa setiap getaran batin yang kamu rasakan memiliki makna dalam perjalanan jiwa terpilih. Bab 1. Tanda pertama. Orang dekat mulai menggerdilkan nilai dirimu secara halus. Tanda pertama sering kali muncul dari arah yang paling tidak dicurigai, yaitu orang-orang yang berada paling dekat. Jiwa terpilih memiliki frekuensi kesadaran yang lebih tinggi, bukan karena merasa lebih baik, tetapi karena cara berpikirnya lebih dalam, empatinya lebih luas, dan kejujurannya lebih tajam. Ketinggian kesadaran ini secara alami memicu kegelisahan pada ego orang yang belum siap bertumbuh. Tanpa disadari, kehadiranmu menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang belum mereka selesaikan dalam diri sendiri. Dari sinilah ancaman mulai lahir, bukan sebagai serangan frontal, melainkan sebagai reaksi halus yang dibungkus keakraban. Bahaya ini jarang datang dari musuh terbuka, melainkan dari candaan yang merendahkan, namun dibungkus tawa, sindiran yang diklaim sebagai kepedulian, serta kritik yang lantang namun tanpa solusi. Secara psikologis, pola ini dikenal sebagai passive-aggressive devaluation, sebuah cara menurunkan nilai seseorang tanpa terlihat menyerang. Pelakunya sering merasa benar, bahkan merasa sedang membantu, padahal yang bekerja di baliknya adalah rasa terancam dan iri yang tidak diakui. Kata-kata yang mereka ucapkan mungkin terdengar ringan, tetapi energi di baliknya perlahan menggerogoti kepercayaan diri dan kejernihan batin. Dalam dimensi spiritual, ini bukan sekadar dinamika sosial biasa. Energi yang lebih rendah akan selalu berusaha menurunkan frekuensi yang lebih tinggi agar tidak merasa tertinggal. Ketika jiwa terpilih mulai bersinar, bukan cahaya yang memancing kekaguman yang muncul terlebih dahulu, melainkan bayangan ketidaknyamanan di sekitar. Bukan karena cahayamu salah, tetapi karena tidak semua mata siap menatap terang. Upaya mengecilkan nilai dirimu adalah cara paling mudah bagi energi rendah untuk bertahan tanpa harus berubah. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa orang yang benar-benar aman dengan dirinya tidak pernah sibuk mengecilkan orang lain. Mereka tidak merasa terancam oleh pertumbuhan, tidak gelisah oleh perbedaan, dan tidak terganggu oleh cahaya. Karena itu, ketika semesta mengizinkan tanda ini muncul, sesungguhnya itu adalah alarm awal yang penuh kasih. Sebuah peringatan agar jiwa terpilih mulai lebih selektif dalam membuka diri, membatasi akses energi, dan menjaga ruang batin agar tetap murni. Bukan untuk menjauh karena benci, tetapi untuk melindungi cahaya agar tetap menyala di jalur yang telah ditentukan.
Bab 2, tanda kedua. Rahasiamu bocor, reputasimu diputarbalikkan. Tanda kedua muncul ketika kejujuranmu yang polos justru menjadi senjata bagi orang lain. Jiwa terpilih cenderung berbicara dari hati, terbuka tentang luka, rencana, dan proses batin yang sedang dijalani. Niatnya murni, ingin terhubung dan dipercaya. Namun di dunia yang belum sepenuhnya sadar, keterbukaan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dari sanalah celah terbuka, bukan karena kamu salah, tetapi karena tidak semua telinga layak mendengar kisah perjalanan jiwamu. Orang yang iri tidak menyerang secara langsung. Mereka mengumpulkan potongan cerita, mengingat detail kecil, lalu menyusunnya kembali dalam versi yang lebih gelap. Kata-katamu dipelintir, niat baikmu dicurigai, dan ceritamu diceritakan ulang tanpa konteks yang utuh. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi menjatuhkan tanpa konfrontasi. Dengan cara ini, mereka tidak perlu berhadapan denganmu, cukup mengubah persepsi orang lain tentang dirimu. Secara psikologis, ini adalah bentuk manipulasi sosial yang halus namun efektif, karena persepsi seringkali lebih kuat daripada kebenaran. Dalam dunia nyata, fakta menunjukkan bahwa karakter sering dihancurkan jauh sebelum posisi atau pencapaian seseorang diserang. Ketika reputasi runtuh, langkahmu menjadi berat, dukungan menghilang, dan jalan hidupmu tampak menyempit. Secara spiritual, inilah yang disebut serangan lewat kata, energi destruktif yang dilepaskan melalui narasi. Setiap cerita negatif yang disebarkan membawa getaran yang mencoba menarikmu turun ke frekuensi yang lebih rendah agar cahayamu redup tanpa perlu disentuh secara fisik. Namun pesan terdalam dari tanda ini bukanlah ajakan untuk hidup dalam ketakutan. Semesta tidak menyuruhmu menjadi tertutup karena takut, melainkan karena kebijaksanaan. Tidak semua orang layak mengetahui perjalanan jiwamu, bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka belum siap memahaminya. Ketika kamu belajar menyimpan sebagian cerita hanya untuk dirimu dan sang sumber, kamu sedang menjaga kemurnian energi dan melindungi arah hidup yang sedang dibentuk. Disitulah kekuatan jiwa terpilih semakin matang. Bukan lewat keterbukaan tanpa batas, tetapi melalui kesadaran akan nilai diri yang sejati. Bab 3, tanda ketiga. Kamu dipancing emosi agar membuat kesalahan fatal. Tanda ketiga hadir ketika ketenangan batinmu mulai diuji secara intens. Jiwa terpilih memiliki kekuatan besar saat berada dalam keadaan sadar dan tenang, namun menjadi rapuh ketika emosinya diambil alih. Orang yang berniat mencelakai memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak perlu menyerang secara langsung, cukup memancing kemarahan, menekan titik sensitif, lalu menunggu reaksimu. Dalam kondisi emosi yang bergejolak, kata-kata terlontar tanpa pertimbangan, keputusan diambil tanpa kejernihan, dan satu kesalahan kecil pun cukup untuk membuka pintu kehancuran yang lebih besar. Secara psikologis, pola ini dikenal sebagai emotional sabotage, sebuah upaya sistematis untuk membuat seseorang menjatuhkan dirinya sendiri. Pelaku terlihat seolah pasif, namun sebenarnya sedang mengatur panggung agar kamu tampil dalam versi terburukmu. Ketika kamu bereaksi impulsif, mereka mendapatkan pembenaran untuk menyerang, menuduh, atau menjatuhkan reputasimu. Di titik ini, bukan mereka yang terlihat jahat, melainkan kamu yang tampak kehilangan kendali. Inilah jebakan paling halus dan paling sering menjatuhkan jiwa yang sebenarnya memiliki niat baik. Dalam sudut pandang spiritual, energi gelap tidak bisa masuk ketika kesadaranmu utuh dan ketenanganmu terjaga. Ia membutuhkan celah berupa amarah, dendam, dan kegelisahan untuk menyusup. Setiap emosi yang meledak tanpa kendali menurunkan frekuensi batin dan membuka pintu bagi kekacauan. Karena itulah, ketenangan bukan sekadar sikap, melainkan perlindungan spiritual. Saat kamu mampu diam di tengah provokasi, kamu sedang menutup semua pintu yang ingin dimasuki oleh energi yang berniat merusak. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa banyak kehancuran bukan terjadi karena niat jahat orang lain, melainkan karena reaksi yang tidak terkendali.
Kesalahan fatal sering lahir dari satu momen emosi yang dibiarkan berkuasa. Itulah sebabnya jiwa terpilih diuji dengan kesabaran yang ekstrem, seolah hidup terus menekan tanpa jeda. Ujian ini bukan hukuman, melainkan proses pemurnian, agar kekuatan sejati tidak lagi bergantung pada keadaan luar, tetapi tumbuh dari penguasaan diri yang dalam dan tak tergoyahkan. Bab 4. Tanda keempat. Jalanmu mendadak, dipersulit tanpa alasan masuk akal. Tanda keempat terasa ketika jalan yang biasanya terasa mengalir, tiba-tiba menjadi berat tanpa alasan yang jelas. Proses yang dahulu lancar kini dipersulit, langkah yang hampir sampai justru terhambat, dan dari dalam sistem yang sama muncul penolakan yang tidak masuk akal. Pada fase ini, jiwa terpilih sering merasa seolah ada tembok tak kasat mata yang berdiri di depan arah hidupnya. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pola yang kerap muncul tepat saat seseorang hampir naik ke tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Dalam logika kehidupan nyata, sistem sosial bekerja dengan cara yang sangat manusiawi. Ketika seseorang mulai bertumbuh dan potensinya terlihat, orang lain yang merasa posisinya terancam cenderung menahan akses dan memperlambat peluang. Mereka jarang menyerang secara terbuka, tetapi menciptakan prosedur berbelit, alasan samar, dan keputusan yang menggantung. Tekanan ini bukan tentang kualitas dirimu, melainkan tentang ketakutan mereka kehilangan kendali. Inilah sebabnya hambatan sering muncul dari dalam lingkungan yang sama, bukan dari luar. Secara spiritual, fase ini bukan hukuman, melainkan penyaringan. Semesta tidak sedang menjatuhkan, tetapi menguji keteguhan batin sebelum pintu yang lebih besar dibuka. Tekanan diciptakan bukan untuk mematahkan, melainkan untuk melihat apakah kesadaranmu tetap utuh saat segala sesuatu terasa tidak adil. Pada titik ini, banyak jiwa gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena kehilangan kejernihan dan membiarkan kekecewaan menguasai arah langkah. Yang diuji bukan hanya kemampuan, melainkan kualitas jiwa. Semesta ingin melihat, apakah kejujuran tetap dijaga ketika jalan dipersulit, apakah ketenangan tetap hadir ketika peluang ditahan, dan apakah kerendahan hati masih hidup saat hasil belum terlihat. Jika semua itu mampu dilewati, maka hambatan yang tampak seperti tembok akan berubah menjadi gerbang. Di sanalah jiwa terpilih memahami bahwa tekanan bukan tanda penolakan, melainkan konfirmasi bahwa ia sedang dipersiapkan untuk ruang yang lebih luas. Bab 5. Tanda kelima. Kamu merasa terasing, tapi kesadaranmu justru naik. Tanda kelima adalah yang paling berbahaya sekaligus paling sakral, karena ia tidak datang dengan rasa sakit yang kasar, melainkan dengan keheningan yang dalam. Pada fase ini, kamu mulai dijauhkan dari banyak orang tanpa konflik besar, lingkaran lama perlahan menghilang, dan kebersamaan yang dulu terasa akrab kini terasa asing. Rasa sepi muncul bukan karena tidak ada orang, tetapi karena koneksi yang ada tidak lagi selaras. Banyak jiwa terpilih mengira ini sebagai kegagalan sosial, padahal sesungguhnya ini adalah pergeseran kesadaran yang tidak semua orang mampu ikuti. Di saat dunia luar terasa menjauh, dunia batin justru menjadi lebih terang. Intuisi terasa semakin tajam, seolah ada suara halus yang menuntun tanpa kata. Kesadaran menjadi lebih dalam. Cara memandang hidup berubah, dan hal-hal yang dulu mengganggu kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Hati menjadi lebih tenang, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena batin tidak lagi bergantung pada pengakuan luar. Kesendirian yang hadir bukan kehampaan, melainkan ruang sunyi tempat jiwa akhirnya bisa mendengar dirinya sendiri. Secara psikologis, fase ini dikenal sebagai individuasi, proses pendewasaan kesadaran di mana seseorang berhenti hidup melalui bayangan orang lain dan mulai berdiri sebagai dirinya sendiri. Ini adalah tahap yang tidak nyaman, karena identitas lama harus dilepaskan sebelum yang baru benar-benar terbentuk. Banyak hubungan runtuh bukan karena kebencian,
tetapi karena arah hidup tidak lagi sejalan. Kesendirian menjadi harga yang harus dibayar untuk keutuhan diri. Dalam pandangan spiritual, inilah cara perlindungan ilahi bekerja lewat pemisahan. Orang-orang yang membawa energi berbahaya disingkirkan tanpa drama, tanpa pertarungan, tanpa penjelasan panjang. Semesta memilih jalan paling sunyi agar jiwamu tidak perlu terluka lebih jauh. Ketika kamu merasa terasing namun semakin sadar, itu bukan tanda kehilangan, melainkan bukti bahwa jiwamu sedang diamankan agar bisa melangkah ke tahap yang lebih murni dan lebih kuat. Jiwa terpilih tidak dilindungi dari bahaya, tetapi diberi kesadaran untuk mengenalinya. Bahaya tidak hadir untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami sebagai bagian dari perjalanan pendewasaan jiwa. Mereka yang berjalan di jalur ini tidak diselamatkan oleh kekuatan fisik, kepandaian bicara, atau kemenangan atas orang lain, melainkan oleh kejernihan batin, kebijaksanaan dalam membaca keadaan, dan kendali diri yang tumbuh dari pengalaman. Setiap tekanan, pengkhianatan, dan ujian bukan tanda kelemahan, tetapi bahasa kehidupan yang sedang membentuk kesadaran agar tidak lagi mudah digoyahkan oleh dunia luar. Jika kamu masih berdiri sampai hari ini, itu bukan karena musuhmu lemah, tetapi karena semesta masih menjagamu. Penjagaan itu tidak selalu berupa kemudahan, melainkan sering hadir sebagai keterlambatan, kehilangan, dan kesunyian yang menyelamatkan. Banyak hal yang gagal bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menjauhkanmu dari jalan yang lebih berbahaya. Di balik setiap rasa kecewa, ada arah yang sedang diluruskan, dan di balik setiap penolakan, ada perlindungan yang tidak langsung terlihat. Maka berjalanlah dengan rendah hati, simpan rahasia hidupmu dengan bijaksana, dengarkan intuisi yang semakin halus, dan jangan biarkan reaksi emosional mengambil alih kendali. Ketika kesadaran memimpin langkah, tidak ada serangan yang benar-benar mampu menembus. Percayalah bahwa perlindungan sejati tidak lahir dari perlawanan, tetapi dari kedewasaan jiwa yang mampu melihat, memahami, dan tetap utuh di tengah segala ujian.